Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia buat kita semuanya. Kali ini kita akan bahas soal UP terbaru, kisi-kisi terbaru untuk PCK gitu ya. Buat teman-teman pejuang PPG 2023 yang akan melaksanakan UP beberapa hari lagi di tanggal 9 dan juga 10. Semoga dilancarkan ya teman-teman semuanya. Langsung aja kita bahas untuk soal-soalnya. Oke, untuk ini lebih banyak ke PCK dan di KL6 ya. Sudah dibahas tentang kisi-kisinya mulai dari KL1 sampai dengan KL8. Di mana itu ada SJT dan juga PCK ya. Oke, langsung aja. Pak Didi akan melakukan asesmen untuk tujuan pembelajaran berikut. Menyajikan hasil percobaan pemanfaatan gaya dan gerak serta pengaruhnya pada peristiwa di lingkungan sekitar. Teknik asesmen yang tepat untuk digunakan oleh Pak Didi adalah pertanyaannya di sini adalah teknik asesmen. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah hasil percobaan. Nah, kita lihat kalau percobaan itu kan berarti dia lebih ke keterampilan gitu. Kita lihat keywordnya dulu di situ. Oh, keterampilan. Coba kita cek opsinya. A. Melakukan observasi mengenai perkembangan pengetahuan murid mengenai gaya dan gerak. Observasi pengamatan berarti dia lebih ke sikap ya. B. Menggunakan tes tertulis pilihan ganda untuk mengetahui pemahaman murid mengenai pemanfaatan gaya dan gerak. Bisa juga sih sebenarnya nantinya kita ada hasil percobaan kemudian asesmennya adalah tes tertulis. Cuman kalau untuk keterampilan apakah ada opsi lain yang lebih tepat gitu, coba kita cek lagi. C. Melakukan proyek mengenai pemanfaatan gaya dan gerak disertai laporan pelaksanaan proyek. Nah ini ya, proyek sesuai sekali dengan keyword yang tadi, hasil percobaan. Jadi keterampilan karena ingin menyajikan hasil percobaan berarti kan melakukan proyek dengan nanti disertai laporannya. Sudah lengkap dengan laporannya gitu. Kemudian yang D, melakukan tes presentasi. Nah ini udah jelas ya, jawabannya adalah yang C. Jadi menyesuaikan antara di sini tujuan pembelajarannya dengan teknik asesmennya. Oke, kata kuncinya adalah percobaan. Jadi asesmen tadi ya yang tepat project ya. Next. Pak Ian ingin mengetahui pencapaian hasil belajar muridnya di materi IPA. Ia juga ingin melihat kekuatan dan juga kelemahan belajar pada murid. Manakah asesmen di bawah ini yang dapat dilakukan oleh Pak Ian? Oke, ingin mengetahui pencapaian, kemudian mau lihat kekuatan dan juga kelemahan. Ini salah satu keywordnya di situ ya. Yang A, murid mengerjakan proyek IPA, kemudian Pak Ian memeriksa dan menilai produk akhir yang dihasilkan dari proyek yang dikerjakan. Jadi ada proyek, kemudian nanti dinilai hasil akhirnya. B, murid mengerjakan soal kuis IPA melalui aplikasi, kemudian Pak Ian memberikan umpan balik agar murid melakukan perbaikan. Jadi ada soal di aplikasi begitu, kemudian nantinya ada umpan balik. C. Murid melakukan penilaian diri sendiri terkait penguasaannya terhadap materi IPA, kemudian Pak Ian membaca hasil penilaian diri tersebut. D. Murid melakukan penilaian antar teman saat mempresentasikan temuan mereka dalam percobaan IPA. Kemudian murid saling memperbaiki dan melengkapi temuan mereka. Berdasarkan keyword tadi, kekuatan dan kelemahan, jadi asesmen untuk mengetahui lebih fokus pada pengetahuan terhadap kekuatan dan kelemahan diri itu merupakan penilaian diri nih teman-teman. Asesmen sikap. Jadi dengan penilaian diri ini maka nantinya peserta didik akan tahu kekuatan dan juga kelemahan dalam belajar. Maka yang paling tepat adalah yang C. Ketika kita akan menjawab soal tentang asesmen, maka kita juga harus tahu karakteristik dari masing-masing asesmen itu sifatnya seperti apa, tujuannya bagaimana gitu ya. Jadi masing-masing kan ada karakteristiknya gitu. Oke, jadi di sini penilaian diri itu merupakan salah satu teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekuatan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Sedangkan instrumen atau alat yang digunakan dapat berupa lembar penilaian diri. Di sini ya, penilaian diri nih mengemukakan kelebihan dan juga kekurangan. Oke, lanjut.
Sebagai guru, Anda diharapkan mampu mengelola kelas dengan efektif. Suatu ketika, Anda sebagai guru di sekolah dihadapkan dengan situasi kelas yang tidak kondusif dari para peserta didik yang suka mengobrol saat pembelajaran berlangsung. Langkah yang Anda ambil dalam mengatasi situasi tersebut. Peserta didiknya pada ngobrol nih. Kemudian, apa sih yang kita lakukan? A. Membuat kontrak pembelajaran bersama peserta didik. B. Menggunakan metode pembelajaran yang tepat. C. Memberi tugas tambahan kepada peserta didik yang mengobrol. D. Menegur secara lisan peserta didik yang mengobrol. E. Memberikan hukuman pada peserta didik yang mengobrol. Oke, jadi soal-soal sekarang ini lebih difokuskan atau lebih banyak ke kurikulum merdeka begitu, pembelajaran zaman now gitu ya, di mana lebih mementingkan kepada pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian salah satunya adalah ini ya, kontrak belajar gitu. Jadi adanya kesepakatan, hal-hal yang seperti itu. Maka dihadapkan dengan situasi seperti ini, supaya kelasnya lebih kondusif, ya maka ada keterlibatan dari murid dengan membuat kontrak pembelajaran atau kesepakatan bersama ya. Nah, dengan adanya kesepakatan tersebut, maka nantinya akan ada konsekuensi. Murid akan tanggung jawab apa yang mereka lakukan, maka mereka tahu konsekuensinya. Oh, saya sudah melakukan ini. Padahal kesepakatan bersama kita adalah seperti itu. Maka konsekuensinya tanggung jawab saya adalah, nah, seperti itu. Jadi dikaitkan juga dengan pembelajaran yang sekarang ini, teman-teman. Ini ya contoh-contoh penerapan dari kesepakatan kelas. Salah satunya supaya murid itu tidak berbicara sendiri. Ini ya bisa nantinya dipakai untuk contoh kesepakatan kelas itu seperti apa. Tapi memang kesepakatan kelas ya nanti ya dibuat antara guru bareng-bareng dengan peserta didik, dengan murid. Dengan sebelumnya nantinya disampaikan juga tentang nilai-nilai kebajikan seperti itu. Oke, soal selanjutnya, Pak Said mendapati 3 peserta didiknya mengantuk di kelas. Berdasarkan informasi dari orang tua dan juga teman-teman, mereka sering bermain game terlalu lama dan merasa jenuh dengan pembelajaran di kelas. Tindakan pertama yang tepat dilakukan oleh Pak Said adalah, di sini case-nya adalah anak-anaknya mengantuk di kelas, ada 3 gitu ya. Itu karena mereka terlalu lama main game, jadi jenuh di kelas. Apa sih yang dilakukan oleh Pak Said? Yang A. Merancang pembelajaran dengan game dan melarang bermain game di rumah. Oke, ini kata-kata melarang itu sih teman-teman, melarang itu mungkin kurang tepat ya, kurang pas ya. Yang B juga ini melarang, jadi saya rasa bisa kita skip aja. Yang C. Menyediakan game di sekolah di bawah pengawasan guru dan kepala sekolah. Mereka itu terlalu lama main game begitu, jadi jenuh dengan pembelajaran, maka disediakan game di sekolah, kecuali kalau gamenya berbasis pembelajaran gitu ya. Yang D. Merefleksikan diri tentang cara mengajar dan berusaha merasakan apa yang dialami oleh peserta didik. E. Menasihati ketiga anak tersebut agar tidak lagi bermain game di larut malam. Oke, saya rasa case-nya di sini 3 peserta didik dengan kita menasihati bisa sih. Nasihati 3 anak tersebut begitu. Nah, dengan nasihati nanti solusinya apa nih? Setelah dinasihati ini juga belum ada di sini ya. Sedangkan yang D, kita refleksikan diri tentang cara mengajar dan berusaha merasakan apa yang dialami. Merasakan di sini berarti ikut simpati, ikut empati dengan ya, kita juga merasakan peserta didik zaman sekarang yaitu terlalu dekat dengan gadget ya. Kemudian berkaitan dengan guru yang sekarang memang harus selalu yang namanya melakukan refleksi, merefleksikan diri terhadap apa yang sudah dilakukan terhadap pembelajaran. Apakah sudah tepat, apakah sudah sesuai, kenapa sih peserta didik bosan, mungkin nanti dikaitkan dengan metodenya yang bervariasi, model pembelajarannya, dan lain sebagainya. Jadi, yang lebih tepat adalah yang D gitu, walaupun opsi E juga bisa ya, tapi D ini karena ada guru yang memang harus refleksi diri, jadi ini sesuai juga dengan ilustrasi dari soal tersebut. Next,
Pak Joko menyadari bahwa beberapa siswa di kelasnya seringkali tampak bosan dan tidak terlibat selama proses pembelajaran. Dia ingin mengubah metodenya untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Bagaimanakah Pak Joko sebaiknya menggunakan teknologi atau metode pembelajaran aktif? Oke, dapat ya keywordnya ya. Ingin siswanya aktif dan adanya teknologi. Itu nanti harus ada di opsi. Yang A, Pak Joko memutuskan untuk memulai setiap pelajaran dengan video pendek yang relevan dengan materi yang menarik siswa. Di sini nih teknologinya, tapi keterlibatannya mana ya? Yang B, Pak Joko mengadopsi metode flip classroom, di mana siswa mempelajari materi di rumah melalui video atau bacaan dan menggunakan waktu kelas untuk diskusi atau aktivitas praktik. Ini ada discuss-nya, berarti ya ada keaktifannya juga gitu ya. Yang C, Pak Joko memperkenalkan aplikasi kuis interaktif yang memungkinkan siswa untuk berkompetisi dalam menjawab pertanyaan terkait materi. Oke, aplikasi kuisnya ini adalah teknologinya, kemudian keterlibatannya adalah kompetisinya. Yang D, Pak Joko mengorganisir kegiatan kelompok kecil di kelas di mana siswa diberi tugas untuk membuat presentasi atau proyek berbasis teknologi mengenai materi. Oke, kemudian yang E, Pak Joko memutuskan untuk terus mengajar dengan metodenya. Nah, kalau ini sih nggak ada perubahan ya. Oke, jelas kita bisa eliminasi. Yang opsi A juga kurang ada keterlibatannya gitu. Nah, antara B, C, dan D lumayan nih, lumayan hot juga ya. Cuman kembali lagi, pembelajarannya dikaitkan dengan ya pembelajaran zaman sekarang gitu ya, kurikulum merdeka, di mana fokus ke keterlibatan peserta didik, kemudian lebih banyak kepada project gitu ya, kontekstual dikaitkan dengan kehidupan, apa sih kebermanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari segala macam. Maka kaitannya dengan hal tersebut, opsi yang paling tepat adalah yang D. Kenapa yang D? Karena di sini adanya kegiatan kelompok, di mana kalau ada kelompok itu juga nanti peserta didiknya akan aktif, dan teknologinya di sini adalah dengan pembuatan proyek atau presentasi ya berbasis teknologi. Nah, ini kan sesuai banget dengan pembelajaran sekarang dengan pembuatan atau adanya proyek gitu, teman-teman. Oke. Langsung ya, apa yang dilakukan guru agar siswa tidak takut merasa salah ketika menjawab pertanyaan atau bertanya kepada guru? Apa sih yang bisa dilakukan guru ya? Jadi kan anak-anak kadang mau tanya gitu, takut salah gitu. Yang A, guru harus bersikap demokratis. B, pembelajaran tidak selalu dinilai dari perolehan angka yang tinggi. C, suasana belajar dan mengajar yang menyenangkan, membuat siswa menjadi semangat belajar dan pembelajaran akan lebih bermakna. D, memberi kesempatan anak yang pandai dan pemberani. Oke, keywordnya tadi adalah jadi bagaimana supaya anak itu tidak takut. Nah, kaitannya supaya anak tidak takut, walaupun opsinya itu hampir hampir banyak yang benar juga gitu ya, tepat gitu. Ini jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu guru harus bersikap demokratis. Kenapa demokratis? Karena demokratis itu sendiri adalah perilaku yang dimiliki siswa maupun guru, yang mana mereka punya kebebasan berpendapat, saling menghargai, dan tidak egois satu dengan yang lainnya. Kalau sudah dipastikan ada kebebasan berpendapat, kemudian saling menghargai, tidak egois, maka tidak akan takut lagi untuk menyampaikan pendapat, gitu ya. Makanya jawabannya adalah yang A, sikap demokratis. Next, penataan ruang kelas merupakan lingkungan utama untuk menciptakan kegiatan belajar dan mengajar yang menyenangkan. Ruang belajar yang bersih, nyaman, dan tertata dengan rapi akan mendukung pembelajaran lebih baik. Menata ruang kelas merupakan tugas bersama antara siswa dengan wali kelas yang bersangkutan. Pihak sekolah juga bisa berkontribusi untuk penataan ruang kelas yang kondusif. Berikut ini kegiatan yang dapat dilakukan pihak sekolah. Oke, ini fokusnya adalah pada penataan ruang kelas aja ya, dan terbatas pada pihak sekolah, bukan guru, bukan siswa, tetapi lebih ke ini sekolah nih, lebih luas lagi ya. Yang A, mengadakan lomba kebersihan kelas secara berkala. Yang B, melengkapi sarana prasarana di kelas.
C. Memotivasi anak untuk menciptakan ruangan kelas yang bersih, rapi, dan nyaman. D. Mengadakan kerja bakti setiap hari Jumat di lingkungan sekolah. Nah, kaitannya dengan penataan ruang kelas ya, dan bisa dilakukan oleh pihak sekolah. Ini yang lebih tepat adalah yang mana? Teman-teman bisa jawab dulu. Yang A. Nah, karena ada kata-kata berkala juga dan ini dilakukan oleh pihak sekolah. Jadi bisa mengadakan lomba kebersihan kelas secara berkala supaya nantinya mendukung penataan ruang kelas yang bisa menciptakan ruang belajar yang bersih, nyaman, dan juga tertata dengan rapi. Berdasarkan hasil evaluasi yang diisi oleh peserta didik, banyak yang mengeluhkan sikap Anda dalam mengajar, yaitu terlalu sering memberikan tugas kepada peserta didik. Meskipun begitu, banyak pula peserta didik yang lebih memahami materi setelah mengerjakan tugas yang Anda berikan. Langkah yang sebaiknya Anda ambil setelah mengetahui hasil evaluasi tersebut adalah: yang A. Membuat kesepakatan dengan peserta didik mengenai proses pembelajaran dan dampaknya. B. Tetap memberikan banyak tugas kepada peserta didik sesuai dengan prinsip Anda. Ini berarti tidak ada refleksi ya. C. Mencoba mengurangi jumlah tugas yang diberikan dengan sering berikan latihan soal di kelas. D. Menghentikan pemberian tugas yang dianggap memberatkan peserta didik. E. Saya acuh tak acuh terhadap masalah tersebut. Jelas nih, guru acuh tak acuh pasti tidak boleh ya. Terus ini tidak ada umpan balik, tidak ada refleksi, tidak ada respon begitu. Kaitkan lagi karena ada sebuah permasalahan dan di sini ada opsi kesepakatan. Jadi adanya kesepakatan dengan peserta didik tentang proses pembelajaran dan dampaknya. Pembelajaran seperti ini seperti yang sudah diterapkan, yang sudah dilaksanakan. Bagaimana sih menurut kalian? Terus dampaknya seperti apa? Kendalanya bagaimana? Kalian pengen seperti apa sih pembelajarannya? Nah, itu nanti adanya kesepakatan. Supaya nanti pembelajarannya bisa lebih bermakna dan peserta didik bisa lebih memahami dari materi yang dipelajari. Next, dalam kesempatan asesmen, murid dapat mempresentasikan materi proyeknya. Poin-poin presentasi dapat terdiri dari latar belakang, proses riset, eksperimen, dan juga produksi, juga refleksi. Apa isi dari poin latar belakang yang dipresentasikan murid? Latar belakang ya, latar belakang itu kan di awal-awal. Belum masuk banget ke isi, poin-poin isi. Yang A. Refleksi murid atas keadaan lingkungan sekitar sehingga menjadi dasar acuan dalam berprojek. B. Proses melakukan kajian data. C. Penyusunan rencana pembelajaran. Atau D. Penyusunan rencana anggaran produksi. Latar belakang kan di awal ya. Nah, ini yang jadi dasar atau acuan. Berarti kan apa sih yang menjadi dasar atau acuan dalam nanti melaksanakan sebuah proyek? Tentu aja itu ada di latar belakang. Jawabannya yang A. Lanjut, ada beberapa orang tua siswa yang mengeluh karena anaknya kesulitan mengikuti pelajaran secara online untuk pelajaran IPA. Sebagai guru yang akan Anda lakukan. Jadi yang mengeluh ini orang tuanya karena ada pembelajaran online kemudian kesulitan begitu. Yang A. Meminta orang tua membelikan buku pelajaran yang menunjang pelajaran. B. Mendesain pembelajaran untuk lebih komunikatif dan mudah dipelajari. C. Meminta siswa untuk mengerjakan contoh latihan soal yang ada di buku. D. Meminta para siswa untuk mempelajari materi yang ada di media online. E. Menasihati para siswa yang kesulitan untuk tetap rajin dan tekun belajar. Oke, jadi ada kesulitan di situ ya. Jadi online mungkin di sarprasnya ya, di gadgetnya atau mungkin di jaringan dan lain sebagainya kurang dijelaskan di situ. Kemudian apa sih yang kita lakukan? Karena di situ ada sebuah permasalahan, maka harus ada solusi yang muncul dari kita. Kalau tidak ada solusi ya sama aja berarti ya. Yang A. Meminta orang tua membelikan buku pelajaran yang menunjang. Karena tadi kesulitannya di online, kemudian beri buku. Nah, ini tepat atau tidak sih? Kemudian yang B, desain pembelajaran yang lebih komunikatif dan mudah dipelajari. Nah, ini bisa ya. Jadinya solusi dari guru ya nanti bagaimana sih desain pembelajarannya bisa lebih mudah dipelajari gitu. Kemudian yang C, mengerjakan contoh soal yang ada di buku. Padahal tadi ini nih pembelajaran secara online gitu ya. Yang D, tetap mempelajari secara online, maka tidak ada solusi. Yang E, dinasehati untuk tetap rajin, bukan yang nggak rajin ya, cuma ada kesulitan begitu. Ya,
tepat jawabannya adalah yang B. Ada solusi dari guru, yaitu nantinya menghadirkan pembelajaran yang komunikatif dan mudah dipelajari. Seorang siswa tidak dapat memahami apa yang harus dikerjakan pertama kali saat membaca soal berikut. Nah, ada soal nih. 3 calon bupati, ada Amir, Budi, dan juga Khairul mengikuti pemilihan ketua daerah. Amir mendapat suara 3 kali suara Budi. Khairul dapat suara 2 kalinya suara Amir. Jika jumlah suara yang ada itu 30.000 suara, banyak suara yang diperoleh Budi. Maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh guru adalah ini kita sebenarnya udah dapat keyword sih dari awal karena sudah dikasih tahu bahwa siswanya tidak dapat paham apa yang harus dikerjakan. Artinya dia nggak ngerti ya dengan soal tersebut tuh maunya apa. Yang A mendorong siswa untuk berdiskusi dengan temannya. Diskusi dia dengan temannya biar bisa paham gitu. B memandu siswa untuk menemukan masalah yang ada pada soal. Dibimbing nih masalahnya apa supaya bisa paham tuh akarnya. C. Mendorong siswa agar membaca soal dengan detail semua informasi yang ada. Jadi lebih detail-detail lagi ke informasinya. D. Memberi instruksi kepada siswa untuk identifikasi masalah. Diinstruksikan untuk identifikasi masalah. E. Merencanakan penyelesaian dengan menggunakan teknik menjumlahkan. Nah, kalau ini langsung dikasih tahu gitu ya. Kembali lagi, karena tadi tidak dapat memahami, maka tepat jawabannya yang B. Memandu siswa untuk dapat menemukan masalahnya. Siswanya belum bisa temukan masalahnya itu apa, jadinya belum paham. Next, Pak Bejo merupakan guru kelas 5 SD. Pada waktu mengerjakan konsep perambatan kalor di kelas, dia mendapatkan sebagian besar peserta didik kesulitan memahami materi dan tidak memperhatikan penjelasannya. Hal ini membuat Pak Bejo merenung dan bertanya-tanya, mengapa para peserta didik cenderung mengantuk ketika dia menjelaskan konsep perambatan kalor di depan kelas. Rencana tindakan yang dapat dilakukan Pak Bejo nih maksudnya ya, untuk mengatasi permasalahan di kelasnya adalah jadi ini tentang perambatan kalor, tapi guru itu menjelaskan dengan ceramah, begitu kan kalau penjelasan, maka peserta didiknya ngantuk. Nah, harusnya gimana nih? Yang A, meminta peserta didik mengamati tayangan video tentang fenomena perambatan kalor dan menyampaikan pendapatnya. B, meminta peserta didik untuk menuliskan pendapatnya tentang fungsi kayu pada alat masak logam. C. Menugaskan peserta didik untuk belajar mandiri tentang perambatan kalor. D. Memberikan ulangan harian tentang adaptasi perambatan kalor. E. Memberikan hukuman. Waduh, ini malah hukuman ya. Udah kita yang keliru di metodenya, gitu, tidak variatif. Malah dikasih hukuman. Karena peserta didiknya bosan, maka ya A ya, bisa dengan mengamati tayangan video. Begitu, walaupun sebenarnya ini kalau saya rasa opsi ini kurang begitu sesuai begitu. Kalau dengan materi perambatan kalor dan siswanya mengantuk, bisa dengan praktik ya, melakukan praktik. Jadi bukan dengan menulis begitu, tapi dengan praktik. Karena di opsi tidak ada, maka supaya tidak mengantuk ya, yang tayangan video. Selanjutnya, Bu Rahma mengajar di kelas 4 SD. Pada pembelajaran segi banyak, salah satu indikator capaian kompetensinya adalah menganalisis sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Untuk mengetahui apakah siswa telah berproses untuk mencapai kompetensi tersebut, yang dapat dilakukan Bu Rahma adalah berproses. Jadi supaya tahu siswa itu sudah ada progresnya belum sih dalam pembelajaran tersebut, maka apa yang bisa dilakukan oleh Bu Rahma? Yang A, bertanya dari diskusi ini, apakah kalian sudah menemukan apa yang dimaksud sifat segi banyak? B, memberi acungan jempol kepada kelompok yang berhasil memahami masalah dan menyelesaikan soal tentang sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. C, menjelaskan materi sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan di papan tulis dan melihat siapa yang mencatat. Ini kurang ya. Jadi kita jelasin, kemudian dicek siapa yang mencatat. Oh, kalau yang mencatat berarti dia sudah berproses begitu. Bukan. Dia bertanya, apakah langkah selanjutnya? Ini juga bukan. E, memberikan soal latihan tentang sifat segi banyak beraturan dan tak beraturan kepada siswa di akhir pembelajaran untuk mengetahui capaian kompetensi. Iya, beberapa opsi ini bisa ya.
Dan berproses di sini artinya proses itu tidak harus di akhir, begitu, tidak harus nanti sumatif, tidak harus dalam bentuk latihan soal yang ya seperti itu ya, tapi proses itu juga bisa dilakukan selama pembelajaran. Dan diharapkan juga pembelajarannya itu ada diskusi, kemudian ya dengan kegiatan-kegiatan begitu ya. Jadi yang tepat adalah yang A. Karena di sini ada diskusi nih, kemudian ditanyakan apakah sudah menemukan apa yang dimaksud dengan sifat segi banyak. Jadi anak-anak diminta untuk diskusi dan nanti mereka bisa menemukan apa sih yang dimaksud dengan sifat-sifat segi banyak. Artinya mereka mungkin melakukan sebuah pengamatan, percobaan yang nantinya bisa menemukan sendiri. Jadi siswanya aktif. Mereka lah yang menemukan sendiri gitu. Selanjutnya, guru sering dihadapkan pada persoalan adanya siswa yang berkemampuan kognitif bagus, akan tetapi sifat dan perlakuannya kurang baik. Tapi di sisi lain ada siswa yang sikap dan perilakunya bagus, tapi kurang dalam kemampuan kognitif. Dengan kondisi itu, sikap guru yang bijaksana dalam mengembangkan kompetensi siswa adalah, jadi kadang tuh ada yang secara kognitif pinter, tapi sosial emosionalnya gitu ya, dan sebaliknya. Yang A, menyeimbangkan semua kompetensi. Jadi diseimbangkan nih kompetensi sikapnya, keterampilannya, pengetahuannya gitu. B, menekankan pengetahuan yang dibelajarkan di sekolah. Ini fokus aja ke kognitif. Yang C, memberi penekanan pada keterampilan aja. Yang D, pada sikapnya aja. Yang E, pengetahuan lagi. Jadi yang A ya, seimbang. Kognitifnya seimbang, keterampilannya, kemudian kompetensi sosial emosionalnya juga. Next, sebagian besar siswa dalam satu kelas mengalami kesulitan dalam menentukan pecahan yang terletak di antara 1/4 dan juga 1/5. Permasalahan di kelas tersebut adalah, masalahnya apa sih? Kok tidak bisa ya menentukan pecahan yang terletak antara 1/4 dan 1/5. Artinya ini kan konsep ya, harus tahu dulu bagaimana sih caranya untuk kita bisa tahu pecahan yang ada di antara 1/4 dan 1/5. Kalau nantinya kita tidak tahu konsepnya ini, ya maka untuk jawab opsinya juga akan kesulitan begitu. Nah, di mananya adalah 1/4, kemudian 1/5. Kalau cuman seperti ini aja, terus gimana ya kita bisa tahu di antara 1/4 dan 1/5 itu ada berapa? Maka ini harus dicari senilainya dulu nih. Misal 20 ya. Kalau di sini 20, maka ini 5 dan berapa sih ini? 20 dibagi 45 ya. Kemudian 20 dibagi 5 ini 4. Ternyata masih belum ketemu nih kalau 20, berarti coba kita 40. Ini 5-nya yang sini ya, kan 5 itu lebih kecil gitu daripada 1/5, lebih kecil daripada 1/4 ya. Coba kita di 40. 40 dibagi 5 itu 8. 40 dibagi 4 itu 10. Oh, berarti yang ada di tengah-tengah sini adalah 9/40. Ya, udah ketemu. Ternyata jawabannya adalah 9/40. Nah, maka dalam kita menyelesaikan soal ini, apakah karena konsep KPK, jadi menyamakan dengan KPK, mungkin bisa ya. Apakah ini operasi pecahan? Operasi pecahan itu berarti penjumlahan, pengurangan, bukan ya. Apakah konsep selisih dua pecahan? Jadi dikurangi kalau selisih, bukan. Apakah konsep FVB? Bukan ya. Apakah konsep senilai? Iya, ini yang paling tepat senilai. Karena pecahan senilai dari 1/4 itu berapa sih? Oh, 8/40. Senilai dari 1/5 itu berapa sih? Oh, 10/40. Jadi kita bisa tahu nih, yang ada di tengah-tengah itu berapa. Jawabannya yang E. Next. Di suatu kelas, ada seorang siswa yang hampir selalu mengantuk setiap mengikuti pembelajaran. Tindakan yang sebaiknya dilakukan guru sebelum memberikan sanksi kepada siswa tersebut. Jadi, satu aja nih yang hampir selalu ngantuk.
Yang A, menempatkan siswa di tempat duduk yang berdekatan dengan tempat duduk guru. Nah, kalau didekatkan, apakah itu nanti jadi solusi gitu ya? B, mengingatkan siswa supaya mengikuti pembelajaran dengan baik dan tekun. Jadi diingetin gitu. C, menyarankan kepada siswa supaya mengikuti pembelajaran dengan baik dan tekun. Ya, hampir sama ya dengan opsi B ya. D, meminta siswa mengambil posisi duduk paling depan agar dapat konsentrasi. Ini hampir sama dengan opsi A gitu. E, mencari tahu penyebab kecenderungan mengantuk pada siswa. Nah, ini dulu nih, akarnya dulu. Yang bikin siswa ngantuk itu apa? Apa pembelajarannya yang kurang variatif, begitu? Ataukah karena dia tidurnya larut malam? Atau kenapa nih yang buat dia ngantuk? Nah, itu dulu yang harus kita cari sebelum nanti kita mencari solusinya. Next, Anda adalah seorang guru baru di sekolah A. Sebagai guru baru, Anda menyadari Anda ada satu anak yang selalu terlihat kebingungan saat pelajaran. Ternyata berdasarkan data dari wali kelas sebelumnya, siswa itu memang memiliki nilai lebih rendah dari teman-temannya. Ketika Anda menyelidiki hal tersebut, dikarenakan pola tidur sampai larut malam, sehingga ia tidak bersemangat dan mengantuk saat di kelas. Maka sebaiknya apa sih yang Anda lakukan? Hampir mirip lagi dengan yang tadi ya. Tapi ini hanya satu anak aja. A, mengajar dengan metode interaktif agar siswa tidak ngantuk. Nah, karena kasusnya hanya satu anak, coba kita lihat opsi lainnya. B, sering melakukan ice breaking agar siswa kembali fokus dan semangat. Jadi opsi A dan B itu bisa diterapkan, mungkin kalau sebagian besar begitu ya, mengantuk. C, menegur dan menasihati anak tersebut agar semangat seperti teman-temannya. Menegur itu bukan solusi ya. D, menasihati untuk tidak tidur larut malam dan membimbing mengejar ketertinggalannya. E, membimbingnya dengan sabar agar prestasinya melebihi teman-temannya. Oke, apakah harus melebihi teman-temannya gitu ya? Ini karena hanya satu anak nih teman-teman, maka ya tindakannya ke satu anak itu. Jadi kita menasihati anak itu supaya tidak tidur sampai larut malam. Kalau ini kan yang C tadi hanya menegur dan menasihati aja ya. Kalau yang D ada membimbingnya. Jadi selain dinasihati juga dibimbing supaya mengejar ketertinggalannya. Kenapa opsi ini? Kembali lagi karena fokusnya tadi hanya satu anak. Jadi satu anak ini yang kita fokuskan, kita nasihati, kita ajak berbicara dan kita bimbing supaya bisa mengejar ketertinggalannya. Setelah itu baru juga nantinya kita terapkan model metode belajar yang lebih interaktif. Next, selama ini Anda menggunakan metode ceramah saat mengajar. Kebanyakan peserta didik telah terbiasa dengan metode tersebut dan dapat memahami pelajaran dengan baik. Di sisi lain, metode tersebut menyebabkan kelas tidak aktif karena pembelajaran hanya dilakukan satu arah. Sebagai seorang guru, tindakan kedepannya yang Anda lakukan adalah oke, jadi sudah terbiasa dengan ceramah nih, tapi peserta didiknya jadi pasif ya, jadi tidak aktif. Cuman mereka bisa paham dengan pelajaran. Nah, terus gimana ya? Yang A, menggunakan metode ceramah dengan menambah sesi tanya jawab agar terjadi komunikasi dua arah. Tetap nih pakai ceramah, tapi nanti ditambahin tanya jawab. B, menggunakan metode variasi agar pembelajaran dua arah dan penjelasan lebih mudah dipahami. C, menggunakan metode ceramah secara konsisten karena sudah terbukti berhasil. D, menggunakan metode ceramah karena sudah terbukti berhasil, ya sama aja ya. E, menggunakan metode pembelajaran lain yang peserta didik sukai. Oke, fokus ke sini nih. Sebenarnya di sini kan masalahnya emang ceramah itu peserta didiknya paham gitu, nggak ada masalah dengan metode tersebut karena mereka paham. Cuman kelasnya kan jadi tidak aktif. Nah, pembelajaran yang sekarang itu kan bukan hanya bagaimana peserta didiknya bisa memahami materi, tetapi itu kan hanya lebih kepada kognitifnya ya. Tetapi sikap dari peserta didiknya, bagaimana kemampuan mereka merespon, bagaimana kerjasama mereka, kemampuan mereka dalam menyelidiki, hal-hal itu yang juga butuh untuk dieksplor lagi. Bagaimana mereka bisa secara mandiri untuk ya mencari sumber-sumber belajar yang lain, dan pembelajarannya juga nanti akan lebih bermakna dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Maka memang harus lebih mengaktifkan lagi dari peserta didik tersebut. Jadi opsinya adalah yang B.
dengan menggunakan metode yang bervariasi agar pembelajaran dua arah dan penjelasan lebih mudah dipahami. Next. Ketika Anda menyampaikan materi A di kelas, ada siswa yang protes karena kesulitan mendengarkan penjelasan guru. Maka yang sebaiknya dilakukan itu apa? Ada yang protes nih, terus gimana dong? Yang A meminta anak tersebut pindah tempat duduk dekat guru agar mendengar penjelasan dengan baik. B menjelaskan dengan suara lebih keras agar terdengar oleh semua anak di kelas. C memastikan penyebab kesulitan mendengar anak dan mencarikan solusi. D meminta siswa untuk tidak berbicara sendiri agar pembelajaran satu arah terlebih dahulu. E menjelaskan materi secara langsung khusus kepada anak tersebut sepulang sekolah. Problemnya ini satu anak aja ya, ada siswa yang protes, berarti ada kan satu ya. Oke, dia kesulitan tuh mendengar penjelasan. Nah, pastinya kita harus pastikan dulu penyebab kesulitan mendengar anaknya itu apa. Dan tidak hanya pastikan penyebabnya, tapi kita juga carikan solusi. Begitu, dengan kita tahu, kita carikan solusi, maka nanti jadi ketahuan nih apa sih yang harus dilakukan. Kalau yang A itu dengan memindah tempat duduk kan belum tentu karena dia kurang bisa mendengar ya. Siapa tahu karena ada hal-hal yang lain. Yang B dengan suara lebih keras. Nah, apakah itu juga bisa jadi solusi kan kita belum tahu juga. Yang D meminta untuk tidak berbicara sendiri. Nah, itu juga kurang tepat. Yang E menjelaskan materi secara langsung khusus pada satu anak tersebut. Jadi yang C ya, ini yang paling tepat di antara opsi yang lain. Oke teman-teman, sekian yang bisa aku sampaikan untuk materi PCK ini. Semoga bisa dipahami dan semoga ini bisa membantu teman-teman, bisa bermanfaat. Semuanya bisa dimudahkan, diluluskan, bisa lolos UPPPG di bulan Desember ini. Jadi segera bisa dapat kabar baiknya, bisa lulus dan tahun depan bisa cair gitu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam CISP Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.